Baraya, ide tentang bumi datar sesungguhnya milik dari banyak bangsa-bangsa kuno di seluruh dunia, katakanlah misal India kuno atau Mesopotamia kuno, atau bahkan sebagian kepercayaan lokal di Nusantara juga di masa yang lampau memang percaya bahwa bumi itu datar dan lain sebagainya. Dan itu tidak jadi masalah karena ini adalah bagian dari sistem kepercayaan, sistem agama. Menjadi masalah ketika pada tahun 1800-an seorang yang namanya Samuel Rowbotham itu menyatakan bahwa bumi itu bulat dan pernyataan itu disangkakan sebagai pernyataan ilmiah. Inilah yang jadi masalah. Rowbotham itu sebenarnya adalah seorang Kristen fanatik yang menjelaskan seluruh gagasan-gagasan dan landasan argumentasinya berdasarkan tafsiran dia atas Alkitab. Tetapi ketika ini dihubung-hubungkan dengan pernyataan ilmiah, dan beliau memang sering sekali menantang pernyataan-pernyataan ilmiah bahwa bumi itu semestinya adalah datar, maka masalahnya muncul di sini. Pada tahun 1838, Rowbotham kemudian menunjukkan sebuah eksperimen yang kelak menjadi salah satu eksperimen paling mengemuka dalam teori bumi datar, yaitu eksperimen Bedford. Di situ ada sebuah terusan, ada sebuah sungai yang sangat lurus. Dia kemudian menyatakan pendapat dan menyatakan sebuah tantangan. Sungai ini lurus dari sini sampai bermil-mil ke depan, ini lurus. Kalau bumi itu benar-benar bulat dengan keliling sampai 40.000 km, maka tentu saja setiap 1 mil itu ada 8 inci lengkungan, dan kita bisa mengetahui itu. Maka saya akan berjalan ke sana, paparahuan ke sana, keker dari sini. Kalau memang ternyata ada lengkungan, berarti bumi bulat. Tapi kalau tidak ada, maka bumi datar. Kata dia seperti itu. Dan ternyata dalam eksperimen tahun 38 itu terbuktilah bahwa bumi itu datar, dan mereka kemudian mendapatkan banyak sekali pengikut pada tahun itu. Mendapat angin segar, mereka kemudian melakukan banyak sekali kampanye, mengirimkan banyak sekali pamflet, mengirimkan banyak sekali risalah-risalah ke seluruh penjuru Inggris, dan menantang banyak orang untuk membuktikan bahwa bumi itu bulat. Buktikan kepada kami bisa membantah itu semua. Ya, kurang lebih seperti itulah. Sampai akhirnya mereka kena batunya tahun 1870. Yang mereka tantang itu adalah Alfred Wallace, salah seorang ilmuwan Inggris yang paling terkemuka dalam sejarah, yang namanya di channel ini juga sering disebut-sebut. Jadi channel ini tuh kalau ilmuwan biasanya kalau nggak nyebut Hawking ya Alfred Wallace, ya, walaupun berbeda disiplin ilmu. Nah, komunitas bumi datar ini datang ke notaris. Ayo kita bikin kesepakatan, deal-dealan di sini. Siapa yang kalah dalam pertaruhan ini, maka dia harus membayar sejumlah uang. Wallace mengakui menerima itu. Oke, saya terima tantangannya. Terus kemudian si bumi datar itu ngajak Wallace ke Bedford, ke sungai yang tadi itu. Ayo kita bikin penelitian di sini, kita bikin eksperimen. Kalau bumi memang benar-benar bulat, maka ada lengkungan setiap 1 mil sekian inci. Oke. Kemudian dilakukanlah penelitian, dilakukan eksperimen. Ternyata Wallace kaget, loh, kok bener ya? Kok nggak ada lengkungannya gitu. Tapi Wallace itu walaupun latarnya adalah biologi, dia itu ahli fisika sebenarnya. Maka dia ngotret, sebentar, ini ada yang salah di sini, di Bedford ini ada yang salah. Baraya semua gagal untuk menunjukkan refraksi. Kan Baraya tahu ya refraksi ya. Nah, ini refraksinya harus diukur, dihitung ulang. Setelah refraksinya dihitung ulang, ternyata ketahuanlah bahwa bumi itu bulat. Ada lengkungannya, ketahuan di situ. Oh, dan ini semuanya disaksikan oleh juri, disaksikan oleh notaris, oleh pengacara, oleh ribuan orang yang menjadi penonton dalam pertaruhan itu. Rowbotham dan teman-temannya itu dinyatakan kalah oleh juri dan dipaksa untuk membayar sekian uang. Tentu saja Rowbothamnya menyatakan penolakan. Nggak mau bayar, nggak apa, dan nggak lama setelah itu Rowbotham mengancam Alfred Wallace, baik dalam teror, datang ke rumah ketok-ketok gitu ya, sampai datang ke pengadilan karena telah mencemarkan nama baik dan sebagainya. Pokoknya rese banget lah. Begitu. Tetapi sejak saat itu orang-orang di Inggris sudah tidak percaya lagi pada teori bumi datar, dan sedikit sekali orang yang mau membeli atau membaca buku-buku atau risalah-risalah yang pernah mereka keluarkan sebelumnya. Kelompok bumi datar akhirnya tenggelam dan hampir dalam waktu 100 tahun tidak pernah kelihatan batang hidungnya.